Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin pengampu, kami dari kelompok 2 Angkatan 9 ingin memaparkan diskusi kami terkait identifikasi isu-isu terkini dalam lingkup nasional yang berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zaka Wirabaringin. Rekan saya. Nama saya Ridho Ilahi. Nama saya Safrialdi. Nama saya Sri Mulyani Talaya. Dan rekan kami satu lagi. Mari kita simak videonya. Baik, kami akan mendiskusikan hasil dari isu kami masing-masing. Nah, yang pertama tuh isu yang aku dapat. Pertama itu tentang pemindahan ASN ke ibu kota negara IKN ditunda dan strategi baru mulai tahun 2026. Nah, jadi pemindahan ASN ke IKN ini direncanakan sejak 2024. Akhirnya ditunda karena penataan struktur nasional sedang direvisi. Pemerintahan merencanakan penapisan ulang pada tahun 2026. Setelah segala infrastruktur dan tata kelola telah lebih matang, pemindahan akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan prioritas strategi pemerintahan baru. Nah, jadi setelah dianalisis nih, dampak bagi ASN yang pertama itu ketidakpastian karir dan penugasan. Jadi ASN yang sebelumnya sudah diproyeksikan pindah ke IKN harus menunggu kejelasan hingga 2026 besok. Nah, selanjutnya itu mengganggu perencanaan karir dan urusan pribadi, keluarga, pendidikan yang awalnya udah direncanakan 2024 awal itu kan akhirnya kan rusak nih gara-gara penundaan ini. Habis itu kesiapan mental dan logistik terhambat. Banyak ASN yang mulai bersiap pindah secara mental dan logistik yang awalnya itu udah entah dia mau jual rumah atau apa, mau cari-cari sekolah anak, jadi tertunda karena penundaan ini. Terus tertundanya tunjangan dan fasilitas khusus. ASN yang dijadwalkan pindah ke IKN sebelumnya dijanjikan intensif, tunjangan khusus dan fasilitas hunian. Penundaan berarti manfaat ini belum bisa diterima, belum bisa dirasakan bagi ASN itu yang tadi awalnya dijanjikan itu. Habis itu meningkatnya beban psikologis. Ketidakpastian bisa memicu stres, kekecewaan karena udah dinanti-nanti kan. Peluang baru untuk ASN muda. Sisi positifnya, penapisan ulang tahun 2026 memberikan kesempatan bagi ASN yang baru atau yang lebih muda untuk masuk ke formasi di IKN ini. Penundaan ini membawa beberapa dampak negatif yang tadi, ada juga dampak-dampak positifnya. Kalau misalnya ini terjadi nanti tuh mungkin akan ada peningkatan kinerja dalam ekosistem baru karena kan adaptasi lagi tuh. Fasilitas dan tunjangan yang lebih baik yang tadi dijanjikan itu kalau memang terwujud mungkin bisa lebih sejahtera lagi ASN-ASN yang ada di Indonesia ini. Percepatan reformasi birokrasi, pemindahan ke IKN ini akan mendorong transformasi budaya kerja ASN menuju sistem berbasis digital, cepat dan adaptif. Seperti yang kita pelajari yang berakhlak itu. Nah, mungkin itu aja dari isu yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sri. Terima kasih untuk contoh salah satu isunya yang kami dapat. Kemudian dari saya ada salah satu isu yaitu netralisasi ASN dalam pemilu 2024. Nah, dari isu ini terdapat buktinya yaitu seperti Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN menerima
lebih dari 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN selama proses pemilu di 2024. Nah, pelanggaran ini meliputi 3 hal seperti ASN terlibat langsung dalam kampanye kandidat tertentu, kemudian ASN memposting dukungan di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram, dan menggunakan jabatan untuk memobilisasi dukungan politik. Analisis singkatnya itu, isu netralisasi ASN menunjukkan bahwa sebagian birokrat masih terjebak dalam praktik politik praktis yang merusak citra profesionalisme ASN. Kesimpulannya, kasus pelanggaran netralisasi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan ASN, khususnya oleh lembaga independen seperti KASN. Dari isu yang saya ambil ini juga terdapat dampaknya apabila tidak segera diselesaikan, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, seperti ASN yang berpihak pada kekuatan politik tertentu menciptakan kesan bahwa birokrasi tidak independen. Hal ini menyebabkan masyarakat meragukan keadilan layanan publik karena khawatir keputusan diambil berdasarkan kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat. Nah, mungkin ini saja isu yang bisa saya paparkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kami, Chef Riyaldi. Baik, terima kasih Berlin. Sini saya akan mengangkat isu itu judulnya 8 pegawai ASN diberhentikan, Kepala BKN penanganan kasus disiplin ASN harus tegas. Baik, kronologi singkat kasusnya itu pada tanggal 31 Januari 2025 melalui sidang PPASN 8 dari 9 ASN yang mengajukan bidang administratif resmi diberhentikan karena pelanggaran disiplin seperti bolos kerja, penyalahgunaan narkoba, dan hidup bersama tanpa ikatan nikah resmi. Yang kedua, Kepala BKN menegaskan bahwa penanganan disiplin harus tegas sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat budaya disiplin ASN. Dampak dari kasus ini yang pertama yaitu mempertegas budaya disiplin ASN. Yang kedua, menegakkan regulasi manajemen ASN. Yang ketiga, mendorong profesionalisme dan meritokrasi. Yang keempat yaitu efek jerah bagi ASN lain. Yang kelima yaitu tantangan kepercayaan publik. Dari kesimpulan isu saya yaitu kasus pemberhentian 8 pegawai SNU menjadi nyata dari implementasi manajemen ASN yang tegas berbasis aturan dan transparan. Baik, sekian dari isu saya kali ini. Selanjutnya rekan saya. Baik Bu, tolong Bu dipaparkan isunya. Isu yang disayangkan adalah jika konflik kepentingan dalam lembaga pemerintahan, yang dimana dampak jika isu ini tidak diimplementasikan adalah kembalinya marak praktik korupsi dan kolusi, yang dimana tanpa pengelolaan konflik kepentingan, peluang penyalahgunaan jabatan tetap terbuka. Kemudian terganggunya profesionalisme ASN dan reputasi lembaga, yang dimana nepotisme dan bias dalam pengambilan keputusan merusak integritas birokrasi dan melemahkan dengan integritas lembaga. Pihak yang terkena dampak adalah ASN dan pejabat pemerintahan, kemudian instansi pemerintah, dan Kementerian 4SP dan KPK. Dan kemudian hubungan antara konflik kepentingan dan manajemen ASN adalah manajemen ASN bertujuan menciptakan ASN yang berintegritas, kemudian konflik kepentingan mengganggu objektivitas manajemen ASN, dan pencegahan berikut merupakan bagian dari pembinaan etika ASN. Baik, pemaparan dari isu yang saya
pilih kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Bang, Mario lagi menyampaikan isunya. Baik, kalau menurut saya dari analisis yang saya dapatkan tentang pemangkasan anggaran operasional ASN yang sedang viral saat ini. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan pemangkasan anggaran operasional bagi instansi pemerintah maupun bagi ASN. Nah, langkah ini diambil sebagai upaya dari efisiensi belanja negara dan pengalihan fokus pada program-program strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Nah, namun di sisi lain, kebijakan ini memunculkan sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi kinerja ASN secara langsung. Nah, faktanya, keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan operasional karena anggaran untuk perjalanan dinas dan konsumsi seperti latihan, kan kurangnya sumber daya manusia dalam latihan seperti kita yang kerja di lapangan seperti itu. Sedangkan dampak positifnya dari pemangkasan anggaran ini mendorong ASN untuk lebih efisien, kreatif, dan memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung tugas-tugas pelayanan publik. Namun, sisi negatifnya tidak bisa diabaikan, seperti menurunnya motivasi ASN, seperti malas bekerja karena anggaran berkurang, menghambatnya pengawasan lapangan, kurangnya aktif di lapangan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya berkurang. Nah, jadi kesimpulan sini yang saya dapatkan adalah pemangkasan anggaran operasional ASN merupakan langkah yang masuk akal di tengah kebutuhan efisiensi anggaran negara. Namun, kebijakan ini perlu diimbangi dengan inovasi pelayanan dan penguatan sistem digital yang memadai. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pemangkasan ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik dan tetap menjaga profesional ASN dalam setiap pekerjaan. Nah, itu menurut isu dari saya. Baik, terima kasih rekan kami Ibu Ilahi. Setelah kita saling mendengar nih apa isu-isu dari masing-masing kita, jadi kita boleh nggak sih ini? Menurut kalian yang mana yang boleh kita angkat? Menurut Bang Amin juga yang mana nih yang bakal kita angkat isunya? Menurut saya isu yang paling bisa kita angkat itu adalah isu yang 8 pegawai ASN yang diberhentikan dikarenakan penanganan kasus disiplin itu berpedas. Iya, boleh. Jadi kita sepakat nih isu yang bakalan diangkat dari yang disampaikan oleh rekan kita Agung tadi. Ya, yang berarti yang ini ya, yang 8 Sesuai relevan dengan yang terjadi yang sekarang kan. Oke. ya. Benar. Itu aja. Itu aja yang bagus. Ya. Terima kasih. Baik, sekian diskusi dari kami kelompok 2. Terima kasih. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Jagat Samagram. Terima kasih.